Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Anin. Kenalkan nama saya Kaira Sofia Tabina dari kelas Oceanografi C, Angkatan 2023 dengan NIM 260 501 231 40142. Baik, dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti UAS pada mata kuliah mitigasi bencana, di mana dengan tema yaitu daerah rawan bencana. Dan pada video kali ini saya mengambil jurnal yaitu mengenai pemetaan daerah rawan longsor berbasis sistem informasi geografis dalam upaya mitigasi bencana di Kota Palopo. Baik, kita next. Nah, ini untuk identitas jurnalnya. Saya ambil dari jurnal Plano Madani, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, dan nomor volumenya itu 13.1 dan halamannya itu dari 25 sampai 39 dan tahunnya 2024. Untuk penulisnya itu ada dari Hidayat dan Sukimin. Nah, ini untuk link artikelnya. Jadi kita lanjut ke ini untuk yang screenshot abstrak dari jurnal yang saya ambil. Baik, kita masuk ke pendahuluan, di mana penelitian ini itu mengambil latar belakang yaitu tanah longsor, di mana tanah longsor itu merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian besar. Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan risiko longsor akibat pembangunan pemukiman yang tidak terencana di wilayah lereng dan pinggiran kota. Kurangnya data spasial mengenai kerawanan bencana menyulitkan upaya mitigasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memetakan daerah rawan longsor menggunakan sistem informasi geografis atau SIG sebagai dasar pengambilan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran. Nah, untuk faktor penyebab dari tanah longsor itu tiga ini paling dominan, di mana yang pertama itu ada kemiringan lereng curam, kedua ada curah hujan tinggi, ketiga ada penggunaan lahan yang tidak tepat. Nah, ini saya ambil dari jurnal yang saya kutip. Di jurnal tersebut digambarkan atau ditampilkan secara nyata mengenai tanah longsor yang berada di Kota Palopo. Ini untuk gambarannya. Baik, kita next. Nah, ini untuk metode penelitiannya, di mana pertama itu ada lokasi penelitian. Penelitian itu dilakukan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah itu sekitar 27.774 hektar, termasuk 362 hektar kawasan reklamasi. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu di utara dan selatan, Kabupaten Toraja di utara di barat, dan Teluk Bone di timur. Secara administratif, Kota Palopo terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Dengan kecamatan terluas adalah Wara Barat dengan luasnya sekitar 10.189 hektar dan terkecilnya Wara itu adalah 442 hektar. Nah, ini untuk gambar dari peta lokasi penelitian bersumber dari pengolahan data penulis tahun 2023. Metode yang kedua itu ada pengumpulan data, di mana metode penelitian ini tuh menggunakan metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, mengikuti jenis sumber dan cara pengumpulan data. Data dikumpulkan dari dokumen spasial dan tematik, kemudian dianalisis menggunakan metode scoring, pembukutan, dan overlay. Selengkapnya dijelaskan melalui diagram alir dan skema analisis yang saya tampilkan di sini. Ini ada input, kemudian proses, dan outputnya itu berupa matriks dan peta kerawanan bencana longsor Kota Palopo. Ini untuk diagram alir penelitian. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode analisis data. Penelitian itu menggunakan metode overlay berbasis SIG dengan langkah utama. Yang pertama itu ada scoring, itu untuk memberi skor 1-5 pada tiap kelas parameter seperti kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, serta jenis batuan. Kemudian ada pembobotan, di mana ini untuk menentukan bobot tiap parameter sesuai tingkat pengaruhnya. Misalnya lereng 30%, curah hujan itu 20%, dan lain sebagainya. Kemudian ada overlay, itu menggabungkan peta parameter menggunakan software ArcGIS 10.4 untuk menghasilkan peta kerawanan longsor. Kemudian yang terakhir itu ada analisis klasifikasi, di mana ini hasil akhir dibagi menjadi 5 kelas tingkat kerawanan, yaitu yang pertama itu ada aman, cukup aman, rawan, dan cukup rawan, serta sangat rawan. Nah, ini untuk hasil dari penelitian yang saya resum, di mana ini ada kumpulan jenis peta sebagai parameter kerawanan bencana longsor, di mana ada pertama itu ada peta kemiringan lereng, kedua ada peta curah hujan, ketiga ada peta jenis tanah, keempat ada peta penggunaan lahan, serta yang terakhir ada peta jenis batuan. Ini untuk yang secara gamblang hasil dari metode yang kemudian dilakukan oleh penelitian tersebut. Nah, ini tabel 1 itu merupakan klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, dan dibagi dari aman sampai sangat yang rawan. Kemudian ini ada tabel 2, itu klasifikasi kemiringan lereng. Ini dijelaskan klasifikasinya, tadi kan udah ada di peta, ini untuk yang klasifikasi berdasarkan parameter yang kelima tadi. Ini ada klasifikasi jenis tanah, klasifikasi curah hujan, klasifikasi jenis batuan. Nah, ini untuk gambaran grafik dari penggunaan lahannya, di mana penggunaan lahan itu banyaknya dari yang tegalan ini, kemudian diikuti oleh hutan, dan seterusnya itu ada tambak, sawah, dan lahan terbangun. Kita next. Nah, di sini ada klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor. Ini setelah kita tadi teliti, dari 5 parameter tadi, kita dapatkan dari tingkat kerawanan bencana longsor. Kemudian didapatkan lagi luasan tingkat kerawanan bencana longsor di Kota Palopo. Kemudian digambarkan melalui grafik dan peta tingkat kerawanan longsor. Dengan tingkat kerawanan longsor yang warna merah ini merupakan yang sangat rawan terhadap tanah longsor.
Sedangkan di sini untuk kerawanan longsor luasan itu sebagian besar dominannya itu adalah yang cukup rawan, ditandai dengan warna oranye. Dan ini untuk peta tingkat kerawanan longsornya. Nah, jadi pembahasannya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerawanan longsor di Kota Palopo dipengaruhi oleh 5 parameter utama, seperti kemiringan lereng, jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan, dan jenis batuan. Kemiringan lereng merupakan faktor paling dominan, bobotnya itu 30% dengan dominasi wilayah curam dan sangat curam mencapai 56% dari total luas. Kemudian ada jenis tanah, yaitu oxidistropep, yang bertekstur pasir lempung mendominasi 79% wilayah, yaitu di mana juga rawan juga ketika longsor saat jenuhnya air. Kemudian penggunaan lahan didominasi oleh tegalan sebesar 43% yang cenderung terbuka dan minim vegetasi penahan air. Kemudian curah hujan tertinggi terjadi pada wilayah dengan intensitas kurang dari 950 mm per tahun, sangat kering juga termasuknya. Namun tetap rawan akibat tanah kering yang cepat jenuh saat hujan lebat. Kemudian ada jenis batuan paling dominan adalah batuan aluvial dengan besarnya tuh 40% yang bersifat lepas dan kurang stabil. Nah, ini untuk contohnya, gambaran ketika tanah longsor terjadi. Kemudian dari hasil penelitian juga didapatkan tingkat kerawanan longsor. Pemetaan menghasilkan 5 kelas kerawanan. Yang pertama itu ada aman, yaitu sekitar luasnya 2.846 hektar atau sebesar 10,23%. Kemudian diikuti cukup aman, itu sekitar 4.586 hektar sebesar 16,50%. Kemudian rawan seluasnya itu 5.238 hektar sebesar 18,87%. Kemudian cukup rawan itu seluas 10.398 hektar sebesar 37,59%, di mana yang cukup rawan ini merupakan paling dominan. Kemudian yang terakhir ada sangat rawan, itu seluas 4.676 hektar dengan dominasi sebesar 16,81%. Jadi paling dominan itu adalah cukup rawan, kemudian diikuti rawan, setelah itu diikuti dengan sangat rawan, cukup aman, dan aman. Jadi beberapa kecamatan dengan kategori sangat rawan itu adalah Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat. Wilayah yang tergolong aman tersebar di Wara Timur dan Wara Utara. Sehingga untuk menangani dari mitigasi bencana berupa tanah longsor di Kota Palopo tersebut dapat diambil untuk upaya mitigasi bencana untuk menangani tanah longsor di Kota Palopo tersebut. Dengan yang pertama, itu adalah penataan kembali penggunaan lahan, khususnya di wilayah rawan seperti lereng curam dan area dengan jenis tanah yang rentan, di mana ini tuh juga bisa mengawasi pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, terutama menghindari pembangunan pemukiman di zona yang rawan longsor. Kemudian yang kedua dari rehabilitasi lahan dengan penanaman vegetasi berakar kuat, di mana ini tuh untuk meningkatkan daya ikat tanah dan mencegah erosi serta gerakan tanah. Kemudian yang ketiga ada pembangunan sistem drainase yang baik di wilayah lereng, yaitu untuk mengurangi akumulasi air di lereng serta mencegah kejenuhan tanah yang dapat memicu longsor. Keempat, ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya longsor dan langkah evakuasi, di mana ini tuh bertujuan untuk mengurangi resiko longsor dan langkah tanggap darurat melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan informasi berbasis peta resiko. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis atau SIG secara berkelanjutan agar mendukung pemantapan dan pembaruan data rawan longsor sebagai peringatan dini. Nah, ini tuh juga untuk memetakan daerah rawan longsor secara spasial, di mana sebagai dasar rencanaan dan pengambilan keputusan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dari hasil metode dan upaya, kita dapatkan kesimpulan di mana tingkat kerawanan longsor di Kota Palopo terbagi menjadi 5 kategori, yaitu aman sebesar 10,23%, cukup aman 16,50%, rawan 18,87%, cukup rawan 37,59%, dan sangat rawan itu 16,81%. Dari total luas wilayah yaitu 27.744 hektar. Di mana wilayah yang dengan kategori cukup rawan mendominasi, terutama di bagian barat dan utara Kota Palopo. Tingginya tingkat kerawanan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang sangat curam, dominasi jenis tanah tekstur lempung berpasir, penggunaan lahan berupa hutan dan ladang, curah hujan yang cenderung kering namun rawan jenuh air saat hujan, serta jenis batuan sedimen yang mudah terurai. Sebaliknya, wilayah selatan dan timur cenderung lebih aman. Berdasarkan hal ini, diperlukan juga strategi mitigasi bencana yang berbasis data spasial seperti penataan ulang penggunaan lahan, pelestarian vegetasi lereng, penegakan tata ruang berbasis resiko bencana, serta edukasi masyarakat di zona rawan. Kemudian, pemetaan ini juga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kota Palopo dalam merencanakan kebijakan pengurangan risiko longsor secara lebih terarah dan efektif. Baik, penjelasan mengenai review jurnal pada video kali ini dengan tema daerah rawan bencana dan mengambil daerahnya itu pada Kota Palopo di Sulawesi Selatan. Cukup sekian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan penyampaian yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Semoga penyampaian saya dan ilmu yang saya
jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi Prof. Amin dan teman-teman yang menonton. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.